Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-12. Di episode lalu, Mo Chul-hee mengetahui jika Mo Wan-jon adalah seorang transgender dan itu membuat ia sangat terpukul karena anak yang dibanggakannya berperilaku menyimpang. Selain itu, Mo Seok-hee akhirnya mengetahui terduga pelaku pembunuhan ibunya adalah keluarganya sendiri. Dan orang-orang yang menjadi terduga utamanya adalah Ha Yong Seo dan Mo Wan-jon. Benarkah salah satu di antara mereka berdua adalah pembunuh sesungguhnya An Jae-rim? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Tonton video ini ya. Namun sebelum kita lanjut membahas drakornya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk yang udah subscribe dan mendukung channel ini ya. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Karena An Jae-rim belakangan ini sering sakit-sakitan, Im Sun lah yang sering menemani Seok-hee sehingga jarang menghabiskan waktu dengan Park Tae-ho. Im Sun yang tadinya hendak menemani Park Tae-ho, akhirnya hanya bisa membelikan Park Tae-ho kue dan menyuruhnya untuk pulang, karena Im Sun mendapat panggilan dari rumah majikan. Namun setibanya Im Sun di rumah An Jae-rim, ia menemukan majikannya itu telah tergeletak tak bernyawa, dan tanpa sadar, Im Sun yang malang malah memegang pisau yang digunakan pelaku aslinya untuk menikam An Jae-rim. Di waktu yang bersamaan, Seok-hee yang baru pulang sekolah pun tiba dan terkejut menemukan ibunya tergeletak dengan Im Sun di sampingnya yang tengah memegang pisau. Park Tae-ho kecil yang sedang memakan kuenya pun hanya bisa memandangi kwitansi roti yang dibelikan ibunya, yang ia simpan hingga saat ia dewasa kini sebagai kenangan dan bukti jika ibunya tengah ada bersamanya saat An Jae-rim tewas terbunuh. Kembali ke masa kini, Yeon-do pun bertemu dengan Jung Yeon-ja yang dipikirnya telah pergi ke luar negeri karena diancam oleh Top. Rupanya, Jung Yeon-ja selama ini tinggal di sebuah tempat dengan pengawasan ketat dari Top, sehingga ia harus menyamar untuk bisa keluar dari tempat itu. Jung Yeon-ja pun bertanya, kenapa Yeon-do mau membantu Seok-hee padahal ia adalah pegawai Top. Yeon-do pun menjawab jika orang yang dituduh membunuh ibunya Seok-hee adalah Im Sun, yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Dengan terharu, Jung Yeon-ja pun mengatakan ia telah bertemu orang yang tepat. Dulu, ialah yang mempertemukan An Jae-rim dengan Im Sun. Jung Yeon-ja pun lantas memberikan berkas kasus Im Sun yang ia dapat dari pengacara Yeon yang disuruh liburan oleh Top ke Amerika. Rupanya, pengacara Yeon berhasil mendapatkan berkas itu dari Hakim Lee Dong-jun yang kini tengah berada di Amerika juga. Hakim Lee pun sebentar lagi akan kembali ke Korea dan Yeon-do harus segera menemui hakim itu. Yeon-do pun mempelajari berkas itu dan mulai mengingat-ingat. Ia dan ibunya membeli roti tanggal 23 Agustus tahun 2004 pada pukul 15:25. Sedangkan yang tertulis pada berkas pembunuhan An Jae-rim, kejadian pembunuhan terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 2004 pada pukul 16:00. Jadi, Im Sun dijadikan tersangka pada saat Im Sun sedang berpisah dengan Park Tae-ho di taman ketika ia hendak menuju rumah An Jae-rim. Yeon-do pun menghubungi Seok-hee dan mengabarkan jika file investigasi Im Sun telah ada pada dirinya. Yeon-do, Seok-hee, Detektif Oh, dan reporter Newspatch pun melakukan rapat dadakan membahas waktu kejadian pembunuhan, yang mana di waktu yang sama, Park Tae-ho kecil dan Im Sun sedang berpisah di taman, sehingga tidaklah mungkin Im Sun yang membunuh An Jae-rim. Namun, Yeon-do masih belum memiliki bukti kuat untuk membuktikan Im Sun bukanlah pelaku aslinya. Yeon-do berencana mengajukan alasan untuk melakukan sidang ulang dengan menyatakan jika penyelidikan saat itu tidak dilaksanakan dengan baik, karena tidak adanya bukti rekaman CCTV di tempat kejadian, serta Kim Bo-ki pun mengatakan jika Hakim Lee Dong-jun bisa menjadi saksi karena telah disuap oleh Han Jae-kuk untuk memberikan dakwaan yang salah pada Im Sun. Namun, Yeon-do mengingatkan pada tim, jika pengajuan sidang ulang ditolak, maka akan sulit untuk melakukan pengajuan lagi. Oleh karena itu, Yeon-do membutuhkan bukti jika Han Jae-kuk, jaksa Jo Hyung-il, dan MC Group ikut terlibat dalam kasus ini. Gwang Mi pun mengajukan diri untuk melakukan pengintaian pada Han Jae-kuk dan jaksa Jo Hyung-il. Mereka pun lantas berbagi tugas untuk menyimpan berkas-berkas. Yeon-do ke kereta bawah tanah bersama Seok-hee, sedangkan Gwang Mi ke terminal dan melakukan pengintaian.
Di ruang makan, Mo Chul-hee mengusir Mo Wan-jon keluar karena tidak bisa menerima kenyataan mengenai perilaku menyimpangnya. Ha Yong-seo lantas membujuk Mo Chul-hee yang kekeh hendak menyingkirkan Mo Wan-jon. Namun Mo Chul-hee bersikeras hingga Ha Yong-seo pun mengancam balik untuk tetap menjadikan Mo Wan-jon pemimpin MC Group bagaimanapun caranya. Mo Chul-hee pun menyuruh Han Jae-kuk untuk membatalkan pengangkatan Mo Wan-jon. Namun Han Jae-kuk pun kekeh hendak menjadikan Mo Wan-jon sebagai pemimpin MC Group hingga ia pun berani menolak perintah Mo Chul-hee. Top pun mengadakan rapat untuk menyelamatkan Mo Wan-jon apabila foto dan identitas aslinya terbongkar oleh publik. Yeon-do pun tampil dan memberi masukan agar MC Group maju memberi dukungan dengan membuat sebuah film pendek bertemakan transgender. Dan Mo Wan-jon pun sebagai pemimpin mengikuti audisi itu, supaya jika foto Mo Wan-jon terbongkar, toh MC Group bisa berdalih jika foto-foto itu adalah foto audisinya Mo Wan-jon. Dan berkat hasil pemikiran Yeon-do, Top berhasil keluar dari masalah transgendernya Mo Wan-jon. Tentunya Yeon-do mendapat pujian dari Han Jae-kuk setelah kemarin ia mendapat kritikan atas kinerjanya. Sementara itu, Hakim Lee Dong-jun pun tiba dan menemui Yeon-do. Dari lubuk hati yang terdalam, ia pun menyesal dan meminta maaf pada Yeon-do karena telah memberikan hukuman berat pada In-sun yang tidak bersalah. Di meja makan, Mo Seok-hee mengurutkan orang-orang yang datang mengunjungi An Jae-rim sebelum ia tewas. Mo Wan-jon, Ha Yong-seo, Mo Wan-so, lantas Mo Chul-hee. Apa motif Mo Wan-so dan Mo Chul-hee ya? Mengetahui kehadiran Mo Wan-jon di meja makan, Mo Chul-hee pun mengusirnya keluar. Mo Chul-hee pun lantas menyuruh Mo Wan-so untuk datang ke ruangannya. Ia pun lantas menanyai Mo Wan-so, apakah ia memiliki rahasia buruk sama halnya seperti Mo Wan-jon? Mo Wan-so tentunya mengatakan tidak. Mo Chul-hee pun lantas mengatakan ia akan berinvestasi di bidang seni dan Mo Wan-so yang akan diberikan kepercayaan untuk mengurus MC Group ke depannya. Mo Wan-so yang gembira pun lantas melapor pada Seok-hee jika Mo Chul-hee telah memberikan kepercayaan kepadanya. Mo Seok-hee pun lantas bertanya pendapat Mo Wan-so tentang An Jae-rim yang seorang seniman. Secara Mo Wan-so pun adalah seorang seniman juga. Seok-hee pun kembali bertanya apakah Mo Wan-so pernah menemui ibunya sendirian? Dan Mo Wan-so menjawab ia tidak ingat. Mo Chul-hee pun kini menyuruh Han Jae-kuk untuk menjadikan Mo Wan-so sebagai pemimpin MC Group. Namun Han Jae-kuk menolak. Mo Chul-hee pun mulai kesal pada Han Jae-kuk dan menegaskan untuk mengangkat Mo Wan-so. Saat sedang puyeng memikirkan penggantinya, Seok-hee pun datang dan menanyakan, apakah segitu nggak sukanya Mo Chul-hee pada An Jae-rim sehingga ia harus membunuh ibunya. Mo Chul-hee pun kaget atas tuduhan Seok-hee. Namun Mo Chul-hee hanya berkata, ada beberapa misteri dengan banyak jawaban. Ia pun lantas berlalu. Top pun rapat membahas pengangkatan Mo Wan-so dan Han Jae-kuk tetap pada pendiriannya. Belum bisa menerima Mo Wan-so untuk jadi pemimpin MC Group. Mo Wan-so pun datang ke kantor Top dan bertanya-tanya, kenapa Han Jae-kuk tidak mau membantunya? Han Jae-kuk pun mengatakan Mo Wan-so lebih tahu alasannya. Yeon-do pun menemui Seok-hee dan menyarankan untuk menghancurkan Han Jae-kuk lebih dulu. Seok-hee pun lantas menemui jaksa Jo Hyung-il yang kini telah menjadi calon jaksa agung untuk bekerja sama dan memberi dua pilihan. Membantu Seok-hee memasukkan Han Jae-kuk ke penjara dan menjadi jaksa agung dengan tenang, atau Seok-hee mengancam akan memasukkan jaksa Jo Hyung-il ke penjara karena diduga telah menerima suap setelah menangani kasus An Jae-rim. Jo Hyung-il pun lantas menemui Han Jae-kuk dan mengatakan ia diancam Seok-hee jika tidak mau memenjarakan Han Jae-kuk. Terkejut, Han Jae-kuk pun bertanya, apakah file kasus pembunuhan An Jae-rim masih aman? Jo Hyung-il pun menjawab, ia menyimpan filenya di penyimpanan jaksa dan masih aman. Namun rupanya, Mo Chul-hee juga menyimpan salinannya. Sementara mereka bertemu, diam-diam Gwang Mi dan detektif Oh pun menguntit mereka berdua. Han Jae-kuk pun berpikir, dari mana Seok-hee bisa mendapatkan file investigasi pembunuhan An Jae-rim? Dan kecurigaan pun mengarah pada duet Seok-hee dan Yeon-do. Kwon pun melaporkan jika Yeon-do pernah melakukan transfer ke rekening milik Im-sun. Yeon melapor juga jika Hakim Lee Dong-jun telah kembali ke Korea. Han Jae-kuk pun menyuruh Wang Bo-joyong memeriksa saluran telepon Yeon-do dan akhirnya ia menyadari Yeon-do adalah Park Tae-ho yang sedang berusaha mengungkap kasus An Jae-rim. Han Jae-kuk pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Hakim Lee Dong-jun dan ia pun menduga Yeon-do akan mengajukan sidang ulang atas kasus ibunya. Sementara itu, Seok-hee menemui dokter yang dulu menangani Mo Wang-pyo untuk membantunya menjadi saksi. Namun dokter itu keberatan karena akan membahayakan seluruh keluarganya.
Malamnya, Han Jae-guk menelepon Hyeondo dan menyuruhnya datang ke kantor. Begitu Yeondo datang, Han Jae-guk langsung memanggil Yeondo dengan sebutan Park Tae-ho. Han Jae-guk pun mengancam Hyeondo yang hendak mengajukan sidang ulang. Namun Yeondo yang kagok emosi pun teguh pada pendirian untuk memenjarakan orang yang telah mendakwa ibunya. Dan di saat bersamaan, Hyeondo pun ditangkap di kantor Han Jae-guk dengan tuduhan penggelapan. Dan episode ke-12 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin greget kan ceritanya? Kita dibuat makin kesel aja sama Han Jae-guk ini yang licin bagaikan belut. Susah banget ditangkap. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-13-nya ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!